firman Tuhan untuk seluruh sekalian. Saya ingin menyanyikan puji-pujian berhubung dengan suasana sekarang ini, suasana Natal. Kiranya menjadi berkat untuk seluruh sekalian. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara sekalian, seringkali saudara mengabaikan sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan rohani kita, yaitu baju. Baju ini loh, perhatikan ke sini. Baju ini, oleh sebab itu saya selalu menekankan kepada terutama orang muda, tolong perhatikan apa? Pola dan gaya hidupmu. Itu yang mempengaruhi kesaksianmu. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami percaya bahwa di balik firman Tuhan ini berdiri Tuhan Yesus yang menolong kami untuk hidup lebih berkenan lagi kepada Tuhan. Berkati semua pemirsa dan seluruh jemaat yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Injil Markus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-55 dan 56. Markus 6 ayat 55 dan 56, demikian bunyi firman Tuhan. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabar ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin.
Saudara pemirsa, ada 3 hal terpenting di sini kalau sudah mau terus-menerus mengalami dari mujizat kepada mujizat, dari tanda ajaib kepada tanda ajaib, dari pemulihan kepada pemulihan, dari kesembuhan kepada kesembuhan. Dari mana dia mulai? Saudara melihat di atas, saya kaget itu melihat ayat firman Tuhan ayat 55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, dan di mana saja kabarnya ia berada. Saudara masih ingat firman Tuhan dalam Filipi pasal 3:13 dan 14. Di sana dikatakan, saudara sekalian, aku melupakan apa di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan. Itu seharusnya hidup kita sebagai orang percaya, saudara sekalian. Jangan jalan santai ikut Tuhan. Jangan jalan santai untuk berusaha. Jangan jalan santai untuk bekerja. Tidak ada hasil yang maksimal. Oleh sebab itu, hari ini dikatakan bahwa mereka berlari-lari mengejar Yesus, bawa orang sakit, atau kalau sekarang kita berlari-lari berebut ke gereja. Jangan datang terlambat, pulang lebih cepat. Itu penyakit orang pada masa modern ini. Mari sekarang saya mengajak kita semua, saudara sekalian, untuk mulai lebih sigap, lebih cepat tanggap, lebih reaktif. Bukan secara negatif ya. Reaktif tentang kuasa dan mujizat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, apa kata Alkitab? Ya. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota atau kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan mohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh. Sudah lihat, sebenarnya baik juga kita berpusat kepada gereja. Tapi di sini kita melihat bagaimana sebenarnya kesaksian hidup kita itu harus ada di mana-mana. Katanya di kota besar Yesus pergi, di desa-desa, di kampung-kampung, sampai di pasar pun. Ada yang jualan di pasar. Kemudian ada keluarganya sakit. Mereka bukan bawa dia ke gereja atau pada waktu itu sinagog, tempat ibadah orang Yahudi. Tetapi mereka biarkan di situ dan mereka mengundang Yesus ke pasar itu. Dengar baik apa saya katakan hari ini. Bila engkau rugi, bila engkau terpuruk, jualanmu tidak laku, maka janganlah engkau bawa pokok doa itu ke gereja. Boleh juga sih, bagus juga. Tetapi yang paling penting sesuai dengan firman Tuhan ini, ya konteks firman Tuhan ini, engkau pergi panggil hamba Tuhan. Kalau kami menggunakan minyak urapan, saudara-saudara terserah apa yang saudara yakini. Saya panggil hamba-hamba Tuhan, ya, asisten-asisten saya panggil mereka, pergi kamu ke toko sana. Datang pagi-pagi, suatu dia baru buka, mereka yang baru kerja di sana sedang menyapu, atau malahan nanti malam ketika tutup toko itu, kamu urapi dengan minyak semua jualan di situ. Tangkinglah nama Yesus. Bila di tempat itu orang dulu pernah pakai pelaris, misalnya depan pintu, periksa kembali dan urapi di bekas pelaris itu dengan minyak urapan. Tangkinglah nama Yesus. Nyanyi di situ, dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya. Sekarang saya sudah bebas. Dan betul saudara sekalian, kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan. Itu caranya kita memanggil Yesus. Nah, yang ketiga, saudara perhatikan baik-baik. Apa yang dijamah mereka? Jumbai jubahnya. Jumbai itu ikatan saya juga punya itu, selempang itu. Nah, di ujungnya ada yang kayak bulatan itu.
Nah, itu yang dijamah oleh orang sakit. Apa maksudnya saudara sekalian? Itu bahkan kuasa Yesus transfer sampai kepada bajunya. Itu sebabnya sekarang saya ingin mengajak kita semua, kalau saudara mau diurapi oleh Roh Kudus, kalau saudara mau dipakai oleh Tuhan seluar biasa untuk mendoakan orang sakit, orang sembuh, segala masalah dapat engkau doakan dan selesai, saudara sekalian. Jaga baik apa saya katakan 3 hal. Satu ialah etika dan moralmu, jaga baik, harus diubahkan dan dibaharui oleh Roh Kudus. Kedua ialah pola dan gaya hidupmu, termasuk pakaian. Nanti akan kembali lagi sesudah saya menyampaikan yang ketiga ini. Yang ketiga ialah tutur kata dan tingkah lakumu. Bagaimana engkau bisa katakan dalam nama Yesus keluar setan ini, keluar engkau dari situ, engkau berantem dengan tukang parkir, engkau bilang babi kau. Tidak bisa begitu saudara sekalian, saya kasar ngomong. Jadi saudara sekalian, ingat betul-betul ini bahwa pakaian Yesus pun dapat menyalurkan kuasanya. Karena apa? Yesus jaga baik-baik pola dan gaya hidupnya. Yesus, saudara-saudara sekalian, sekarang jaga baik potongan rambutmu, cara engkau berpakaian, cara engkau menggunakan sepatu seperti apa, aksesoris, atau bahkan sampai kepada bedak dan make upmu kalau engkau perempuan. Jaga baik hidupmu sehingga seluruh tubuhmu itu, pakaianmu itu menjadi kesaksian bagi banyak orang, dan engkau seperti Yesus menyalurkan kuasanya melalui pola dan gaya hidupnya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tolong supaya semua pemirsa, terutama anak-anak muda Tuhan yang mau Engkau pakai, supaya semua menjaga dengan baik etika dan moralnya, pola dan gaya hidupnya, dan tutur kata serta tingkah lakunya di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk, bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.